Halo, jadi hari ini aku main CDD. Dan ya, aku ganti mobil. Ya, setelah beberapa lama nggak main CDD, akhirnya aku main CDD. Karena aku nunggu update dari tadi. Ya, dan ini aku udah beli banyak mobil. Ini. Dan ini pertama yang akan aku bahas adalah speedometernya. Dia baru, nah ada ini tampilannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau berubah putih, klik ini, udah putih. Hitam lagi, klik lagi dong. Dan ini juga ada penanda untuk yang namanya bensin ya. Jadi kita bisa tahu bensin kita habis atau enggak. Di situ enggak di sini lagi, yang bikin kita itu harus lihat ke kanan. Dan di sini ya, dia speedometernya ditaruh di sini semua, tapi dia nggak ada angkanya. Jadi kita nggak tahu berapa mph dan berapa kmh maksudnya. Dan di sini kalau di kota-kota, di semua kota sih harusnya, ini ada lampu merah di sini ya, ada lampu merah itu. Dan kontrolnya sama aja sih, cuman ya tergantung mobilnya juga. Dan di sini aku kebetulan memakai Kijang Kapsul, dan kalau kita ke gerbang tol itu bayarnya tetap sama, yaitu 15.000 ya. Enggak nambah lagi. Kalau nambah lagi keburu bangkrut. Dan di sini juga sebentar, minggir dulu. By the way, aku mainnya di private server karena aku generate servernya. Dan di sini bagi kamu yang baru banget main CDD, ini ada help. Jadi kamu bisa ini tanya-tanya di sini nih. Ada travel. Nah, contohnya travel. Go to CDD. Nah, jalan ke CDD Trans, kantor CDD Trans. Habis itu ambil mobil bus ya, nggak bisa pakai mobil sendiri ya. Dan di sini ada HP ya kayak biasa, tapi dia settingannya nggak ada di sini. Dia settingannya cuma buat di HP, tapi ada di sini settings. Jadi udah dipisah. Dan di sini kita mendapatkan AEB, yaitu Automatic Emergency Braking. Yang itu bisa kalau misalnya kita lagi ngebut nih atau gimana gitu, habis itu kita lagi fokus ke HP, habis itu mobil di depan, nah gitu, nanti otomatis dia ngerem. Dan di sini ada FOV. Jadi kalau misalnya kamu ini jalan pakai mobil, habis itu kamu kenceng-kenceng, nah dia itu kayak zoom out gitu, zoom out dikit-dikit, zoom out gitu kan. Di sini ada locker ya, kalian tahu. Udah high tree, cuman ya biasalah, nggak tahu mungkin ini error atau gimana. Ini ada racing kamera, jadi diam. Jadi di sini jadi movement kameranya kita bisa set kayak di game Need for Speed. Cuman aku nggak pakai karena kadang kalau misalnya aku mau kayak gini, mau puter-puter ini mobilnya agak bisa kan, ada height name tag ya, kalian tahu lah. Dan ya, banyak hal baru di BSD, tetapi nggak kelihatan di map karena di map itu belum diupdate. Jadi ya tinggal apa. Oh ya, dan ini dia bekerja ya, ini lampu merahnya. Dan di sini dia realistis kayak di dunia nyata. Ini ada solarnya buat ngisi tenaganya, jadi nggak perlu minta-minta PLN. Cuman nggak, kalau di Jakarta belum kayaknya, kalau di dunia nyata sih. Tapi kayaknya udah ada yang ada deh pakai ini. Ini ada CCTV, tapi dia CCTV-nya nggak bekerja sih. Ya, sebentar, salah, maaf.
BTW aku bakalan ke ini ya, ke premium cars dulu karena mau lihat-lihat dulu mobilnya. Ya iyalah, lihat-lihat mobil bagus-bagus dulu baru mobil yang tua-tua, tapi yang tua-tua juga bagus sih. Sebentar, maaf. Biarin. BTW karakterku baru lagi karena aku rubah lagi rambutnya. Dan di sini kita ya, ini tampilannya dia berubah lagi ya. Ini tampilannya dia berubah, habis itu juga sebentar, pintu masuknya mana? Oh ini maaf. Ini juga mobil-mobilnya nggak ada yang berubah sih, sama aja, cuman dia penempatannya beda lagi dia. Dan ya di sini udah lebih kayak modern aja gitu, bagus sih dibandingkan dulu. Dan di sini isinya mobil lama, mobil yang udah lama di CDID ya. Dan ini belum ada apa-apa. Dan 3 2 1 boom, dah kalian ketemu dah sama ini mobil-mobil gile. Ini ada defend, apa sih adek lagi recording. Dan di sini ada Overlander Defender ya, ribet amat. Dan di sini dia nggak pakai retro pass loh, bisa nih dibeli. Dan ini ada NSX ya, dia pakai retro pass ya, saya udah tahu. Ada Supra pakai retro pass. Habis itu ada RX-7, ada Alfa Romeo ini ya. Dan ini tidak memakai pass karena dia nggak terlalu langka, langka kayaknya, atau nggak terlalu ya. Dan ini ya kayaknya nggak terlalu langka mungkin. Oh ya, di sini ada CLS dan aku paling suka itu CLS, cuman harganya segitu. Jadi tapi meskipun aku udah ada PES luxury, tapi agak malas aja gitu karena mahal. Enggak. Dan di sini ada Honda Civic tipe R. Ya ini harusnya ada Civic biasa sih kalau ada ini. Dan ini tidak memakai yang namanya retro pass, sehingga kita nggak butuh buang-buang 99. Oh ya, sebentar. Habis itu di sini ada mobil polisi. Harganya 350 juta ya, enggak. Ya cocok sih karena ya ada livery polisi dan ada strobonya. Dan di sini ada Nissan R34 di sini. Kalau kita beli ya kena retro pass karena ini mobil sangat langka dan legend sekali. Dan ini ada Skyline GTR R32 yang itu lebih tua lagi, tetapi dia memiliki lebih banyak sejarah lagi. Dan ini tadi udah sih dibahas. Dan ini ada Volvo ya, ini tidak mahal tetapi dia bagus kelihatannya sih. Ini emang bagus sih kalau Volvo bikin SUV itu. Dan harganya tidak mahal ya untuk orang-orang yang masih dikit duitnya, mungkin bisa beli itu. Dan ini ada Alfa Romeo ini Brera, Alfa Romeo Brera. Dan ini juga dia kelihatannya memakai lampu 3D. Jadi ya, beberapa mobil memakai lampu 3D agar terlihat bagus. Dan ini ada Defender tahun 99 ya, tulisannya 90, tapi karena emang dia lahir di tahun 90-an sih, tapi enggak 90 awal akhir sih. Dan dia mempunyai harga yang
mahal juga sih kalau dibilang ya. Tetapi aku nggak mau beli ini karena nanti duitku habis, nggak ada modal aku, maaf. Dan ya mungkin aku baiknya pindah kota dulu kali ya, ke mana, dealership mana ya, sini, ini apa lagi ya, oh iya sebentar, mungkin aku akan beli Honda Civic dulu kali ya, karena aku mau banget Honda Civic. Mahal deh, mahal, tapi aku mau. Mahal, tapi masalahnya aku mau banget ini Honda Civic tapi mahal. Pak gimana? Adek, gak bisa beli lewat HP adek, ini private server. Oh, kenapa nggak bisa di HP? Ya, emang gak bisa, udah baru lagi sistemnya dek, udah gak usah itu lagi, gak usah tanya itu. Dan di sini aku ada E280, tetapi dia sama aja sih, sama kayak mobil yang ini, jadi mungkin ya nggak ada bedanya, cuman bedanya lebih kencang aja mungkin. Enggak sih, sama aja, tapi ya dia nambah tenaga. Dan di sini aku ada pick up, ada Terrano, ada Starlet, ya banyak banget ya, karena aku butuh, aku mau beli mobil ini karena emang aku mau sih. Dan ya di sini karena dia mobil tua, jadi spesialnya dia memakai lampu ini, lampu kuning. Nah itu udah jarang banget di mobil-mobil baru sih, udah nggak ada. Tetapi keistimewaan lampu kuning itu kalau di dunia nyata bisa menembus kabut, tapi kalau di Roblox gak bisa, maaf ya, karena emang nggak bisa. Roblox kan tidak realistik. Dan ya hotel ini nggak ada berubahnya sih, jadi kita skip aja. Dan kalau nggak salah ada yang baru di sini, sebentar aku mau cek dulu, siapa tahu ada yang baru, kalau nggak salah sih. Apa ya yang baru, nggak ada. Dira pick up PS nya cuma segitu sih, tapi nggak apa-apa, itu normal untuk mobil pick up. Karena pick up kalau kenceng-kenceng bisa bahaya, maupun enggak, maksudnya bisa kecelakaan nanti sih. Nah pasti dulu kan kalau di sini tuh kita langsung putar balik lah, nggak usah lurus lagi. Nah di sini dia udah ditambahin lagi karena itu ada tempat off-roadnya. Dan di sini dia sama aja sih sennya, gak ada tulisan di sini, gak ada kayak tanda sennya di sini. Dan di sini kita dapat Pizza Hut ya, Pizza Hut ya, ini kayak Pizza Hut tapi versi CDID ya, versi CDID ya, versi CDID dong, masa ya versi Greenfield. Tapi gak ada loh versi Greenfield. Dan di sini kita nggak perlu lama-lama, jalannya udah ketemu. Dan di sini juga ada yang namanya Pertamana, Pertami, oh ya betul, Pertamana, maaf seringan real life. Dan ini aku memakai FOV, dan ini FOV nya bener-bener bekerja sih ya.
Nih, aku deketin. Kayaknya emang harus dari awal. Bentar. Sebentar. Kau main CD. Iya, adek. Dan di sini ada ini, ya. Off-road. Tapi aku heran, kenapa setiap kali aku ke off-road itu selalu malam-malam. Gak pernah pagi gitu kan. Tapi di sini nggak bisa nyetel waktu sih, jadi ya emang semua game nggak bisa nyetel waktu lah. Dan di sini ada off-roader yang itu adalah Terrano ya, karena Terrano menurutku bagus untuk off-road. Dan di sini kita akan coba off-road, dan di sini kita ada banyak tempat off-road sih, tapi pasti selalu kalau misalnya keluar pasti di itu aja, nggak ada di tempat A, tempat B, tempat C, tempat. Aku udah kayak klik dapat di Beko. Nggak tahu adek, udah jangan ganggu dulu. Dan di sini ada lumpur, jadi kalau misalnya kita kena lumpur mobil kita kotor. Tapi ya karena ini tadi udah kena lumpur ya, plus habis itu kan udah aku bawa off-road ya, jadi udah kotor duluan dong sebelum di record, karena aku ngetes dulu ini mobil bisa off-road ya. Nanti pas di record kalau taunya kagak bisa off-road kan malu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, tapi ini mobil off-roadnya bagus sih, karena emang ini mobil Jeep boy. Nah, tapi ini off-roadnya lebih ringan ya daripada off-road di puncak itu yang bisa bikin kita habisin waktu sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, sampai setahun dah kalau pakai mobil yang nggak bisa off-road sama sekali ya. Tapi kalau aku bisa-bisa aja sih, tergantung. Aduh, tanganku agak kram, gak tahu ini kram kenapa, aneh emang. Di sini juga, oh ya, tentang AEB itu hanya di itu AEB itu cuman kayak udah aku jelasin sih, hanya untuk mobil baru sih kalau AEB. Jadi ini mobil sayangnya nggak ada, dan Mercedesku gak ada karena AEB itu ditemukan pada Mercedes paling baru ya Pak, Mercedes paling baru. Jadi dan Mercedes paling baru dan mobil-mobil paling baru karena AEB baru banget ditemukan di belakangan ini ya, di 2016 baru ditemukan. Dan ya meskipun ini mobil kelihatannya emang Mercedes itu kelihatannya masih kayak baru sih, padahal udah 10 tahun yang lalu lah, udah 5 tahun yang lalu lah. Tapi emang desainnya itu nggak pernah bikin kecewa. Jadi aku kira dulu itu tahun 2020 gitu mobil kan, karena aku nggak tahu. Dan ini mobil lambat. Oh iya, BTW ini kotorannya bisa kita cuci di sebentar. Ini emang agak lambat Terrano ini ya, boros tapi kurang tenaganya, maaf, karena berat 2500 cc, berat. Mungkin ini lebih berat kali ya, atau ini nih bebannya nih, ini bisa aja jadi beban banget ini kan, beban mobil ini. Mungkin emang agak kurang kali ya tenaganya. Emang pas aku beli kelihatannya kurang sih tenaganya, itu cuma 107 horsepower. Ya kita langsung jalan aja. Dah bersih ya, bersih, gak ada tuh kotor-kotor lagi ini mobil ya. Langsung kita jalan aja. Jalan kemana?
Iya, jalan ke Bekasi. Alah, mending pakai Camry aja lah, atau enggak pakai Starlet. Terano lama amat. Ah, sebentar, biasa mobil-mobil ada problem, guys. Alah, mending di skip aja. Dan ya, ini aku nggak skip sampai Bekasi karena aku ingin mereview yang namanya cruise control, dan aku matiin dulu dengan cara klik rem ataupun kita klik gas, nggak apa-apa sih. Dan cruise control ini adalah kontrol agar mobilnya bisa jalan sendiri, bukan kayak jalan otomatis gitu, tapi kita harus setting dulu. Tapi dia juga harus tetap kita kendalikan karena ini bukan autopilot ya bang, tapi ini adalah cruise control. Dan cruise control itu hanya untuk kecepatan saja, bukan autopilot ya. Jadi cuman buat itu aja, buat kecepatannya itu kalau kita tambahin ya dia nambah sendiri dong, nggak perlu kita gas. Dan di Mercedes ini udah canggih banget sih emang ya, dapat cruise control, dan itu merupakan hal yang paling baru di CDI karena baru banget dapat. Dan di sini kenapa mobilku bisa kayak gini, kok bisa kayak dimodif gitu bang? Oh ya, mati ini ternyata cuman harus pakai harus pakai rem ternyata. Ini juga karena aku modif ya, ini ada tempat modif di Ciawi. Awalnya sih itu tempat modif di Puncak ya, cuman diganti lagi sama owner ke Ciawi itu kan, jadinya lebih jauh lagi sih. Nah cuman apa sih jauhnya, tapi nggak sejauh Puncak karena Puncak itu jalanannya rintangannya ya ampun, belok-belok sana belum belum tentu ada mobil yang ngurus. Dan di sini ada di sini Bekasi Tollgate. Di sini juga ternyata nggak pakai solar ya di sini, berarti cuma di BSD doang karena kotanya isinya rich people semua. Jadi mungkin mereka ada modal buat itu, mungkin buat kayak gitu. Dan di sini ada Bekasi City, dan ini ada tulisan Bekasi, this is the hot place ya, yang artinya ini adalah tempat paling panas. Dan itu sangat mencerminkan Bekasi sekali karena Bekasi emang panas, apalagi planet Bekasi panas sekali karena tidak ada hujan. Dan di sini ada ya mobil lama, skip aja udah lama tuh ya. Kita cari ini Forester, dan belum pernah aku review tapi nggak usah karena aku malas. Mana sih, nah di sini sudah kelihatan. Dan ini tempat aku beli dua mobil ini, dan ini ada Kijang LGX tahun 2000 ya guys, karena ada Kijang LGX yang tahun 90 berapa gitu, 98 mungkin. Dan di sini ada Lancer ya. Jadi kita mulai jangan dari Lancer dulu, dari Panther. Dan Panther itu harganya 85 juta ya. Kenapa harga Panther 85 juta? Karena dia itu mesin dieselnya bagus, jadi nggak heran harganya mahal. Nggak mahal sih, murah. Ini ada Nissan Terrano, dan powernya kecil banget, habis itu bensin lagi kan, jadi makanya itu lambat banget Terrano kalau jalan. Dan harganya 70 juta. Mahal, nggak mahal, nggak murah juga. Dan ini harga 218 juta, tapi ini mobil canggih ini mobil canggih, jadi nggak apa-apa harga segitu, yang penting canggih. Dan ini harganya 70 juta, tetapi dia sesuai dengan bodinya, nggak lambat dan nggak cepat juga.
Dan harga segini untuk Kijang LGX itu murah ya. Tetapi aku nggak rekomend Kijang LGX karena belum aku review. Tapi kalau misalnya aku ada duit, mungkin aku review semua mobil yang ada di sini ya. Dan ini ada Mitsubishi Lancer. Ini bukan Lancer Evo, tapi melainkan ini ada Lancer biasa. Dan dia tidak membutuhkan yang namanya retro pass karena aku tidak ada retro pass. Ya, ini ada Kijang LGX yang tahun 97 mungkin. Atau yang itu tahun 95 atau tahun berapa gitu, aku nggak tahu juga. Ini harganya 70 juta. Sama aja, nggak ada bedanya. Dan ini ada Kijang LGX versi pickupnya. Ya, harganya lebih murah lagi karena dia nggak ada atap belakang dan nggak ada kursi belakang. Jadi ya harganya lebih murah lagi. Dan ini ada Kijang Buaya. Yang ini adalah Kijang paling tua tahun 76. Iya, tua banget. Dan ini ada Mercedes C-Class tahun 2007. Dan ini ya nggak apa-apa, harga segini bagus mobilnya juga. Dan ini ada Civic Vario. Ini adalah Civic EK9 tetapi versi sedannya kayak Genio itu EG6 versi sedan. Dan ini ada Romit S515i. Romit S mobil Timor ya, Timor ini cuman dikebalikin. Dan ini ada BMW 530i dan dia tidak memakai game pass ya, kayaknya game pass luxury dipakai. Ini tidak pakai game pass juga, jadi aman ya. Ini nggak pakai game pass harusnya sih. Dan ya capek juga ya jadi reporter gini, ribet. Dan mungkin aku akan skip ke puncak karena aku mau review mobil-mobil yang ada di sana. Udah. Dan aku hampir lupa sesuatu karena aku baru ingat di Bekasi ada jalan baru, yaitu ini, nggak tahu kenapa. Dan ya itu jalannya ada di jembatan ini, di jembatan tol. Dan nggak tahu kenapa datarannya emang lebih tinggi sih. Dan di sini jalannya jalan rusak dulu lewat kan, sakit-sakitan tuh mobil. Ini banyak rumah ya, banyak rumah. Dan sisanya rumah beban doang ya. Kenapa aku sebut rumah beban? Karena itu rumah nggak ada isinya, cuman penuhin tempat doang, jadi aku namanya rumah beban. Dan di sini ada LRT lah, Mas Rapid Jaya versi tol. Apa sih, gak jelas dah. Dan di sini ada tempat lagi ya, banyak juga Bekasi tempatnya ya. Tapi ini bukan tempat lain di CDID. Ini adalah PT Industri ya, tempat drag race ini. Ya, ini tempat drag race. Dan ini adalah ini ada industrial place. Aduh, nyangkut lagi kan. Aduh, nyebelin nyangkut. Di sini udah sampai ya. Jadi di sini ada aksesoris. Lah, aksesoris.
Iya Ciawi kan puncak, kocak. Iya. Kan saya tulis help gimana? Apa sih? Tulis sendiri napa teh? Aku tuh kebingungan. Dan di sini ada beli bumper. Nambah diffuser doang. Ya, keren sih. Wah, ngerinya. Tapi nggak ada ngaruh-ngaruhnya sih. Dan ini roof isinya apa ya? Kira-kira. Gila. Keren. Udah. Beli dah. Aduh, kebuang. Ya ada stiker. Oke, bagus. Oke, dah. Langsung kita jalan dah. GG. Kakak bisa tulis help gak sih? Sebentar, adek. Ampun. Oh. Save your tear for another day. Betul, kenapa ya di belakang itu nggak ditambahin gitu kayak diffuser kayak di depan? Tapi aku kurang suka sih. Mungkin orang lain ada yang suka atau ada yang nggak suka, ya itu selera. Kalau udah selera dimodif ya standar. Kalau udah selera standarnya ya udah modif lah. Masa iya udah selera nggak diubah-ubah. Tapi ini bagus sih kelihatannya, ini mobil nggak racer amat ya. Emang aku modif itu sesuatu yang nggak sampai alay gitulah. Oh. Apa sih adek? Maaf. Iya. Dan di sini juga puncak gak ada yang berubah sebenarnya, tapi ya ada tempat yang namanya itu Retro Car Shop. Ya itu, tapi itu sama aja sih, sumber jaya mobil tua sama Retro Car Shop, karena itu cuman diganti doang namanya, tapi masih sama aja tempatnya kan. Emang kalau jalan di puncak tuh gak enaknya gini nih, ketabrak-tabrakan ini kan, nyebelin ini. Abis itu ini mobil kagak ada traksinya apa gak ada traksi, udah kagak ada traksi, udah gitu kalau nanjak gak susah lagi kan, nggak sekencang W124 FWD Toyota, padahal bertenaga loh. Apa bacanya? Apa sih? Sensor loss I cannot chase. Ini. Chase. Tapi meskipun dia emang kurang tenaga, tapi dia masih ada lah remnya. Kalau misalnya di turunan gini habis itu kita mau belok, ya dia ada handling, ada remnya bagus ya, nggak kentang kayak Innova itu remnya. Kayak kagak ada dikasih minyak rem atau remnya rusak itu nggak bisa ngerem, padahal di dunia nyata itu remnya bagus. Ada tabrakan. Ya udah sampai.
susah-susah dulu woi. Ya di sini di atas ini gak ada mobil yang berubah, tapi di sini ada. Ya, ini pertama adalah Volvo. Ya, ini tidak memakai retro game pass karena dia tidak langka. Ya meskipun Volvo itu nggak jarang di Indonesia, dan ini yang paling murah banget. Tapi dia masalahnya pakai retro karena dia udah gayanya sport, plus abis itu plus dia itu langka banget. Dan ini ada Volvo 244 Estate, dan ini adalah mobil mayat. Ya itu emang mobil mayat, bukan mobil biasa. Karena mobil mayat tuh dulu pakai yang kayak gini, bukan yang kayak gini, karena kalau yang kayak gini tuh gak bisa, nanti yang ada kelempar. Entar. Nah, harganya segini 635 juta karena dia langka. Habis itu ini harganya 50 juta ya. Dan ini ada Lexus LS 430 UCF 30. Dan ini memakai retro game pass. Dan dia dengan harga yang murah banget ini malahan ya, padahal dia itu sebenarnya ini mobil bagus tapi harganya murah, astaga. Dan dia meskipun murah tapi itu trap buat kita karena dia memakai yang namanya retro game pass. Itu susahnya kalau mobil-mobil di sini pakai retro game pass semua, dan ini tidak memakai retro game pass meskipun harganya mahal. Itulah anehnya, kadang ada yang mahal habis itu pakai game pass, kadang ada yang murah tapi pakai game pass. Emang nyebelin. Ini juga pakai game pass ya, karena dia langka. Meskipun dulu pas dijual di Indonesia dia nggak langka, tapi sekarang nggak tahu kenapa langka. Nggak tahu deh. Dan ini ada Kijang 70 juta. Ya semua Kijang mungkin 70 juta kali ya. Dan ini ada Accord Maestro, yang itu adalah Accord paling tua. Mungkin ada yang lebih tua lagi, dan dia nggak pakai retro game pass, jadi kita bisa tenang aja gitu kan di saat. Astagfirullah, kaget. Baterai headset low. Dan ini ada LS 400 UCF 10. Tapi pakai retro game pass lah. Harganya lebih murah ini loh padahal. Tapi harusnya kayak gini tuh udah langka. Cuman dulu banyak mungkin pejabat ya. Dan ini adalah Alfa Romeo V6. Ini pakai retro game. Duh, mau banget aku beli retro game PS. Soalnya mobilnya pada menggoda dan bagus-bagus. Ini mahal. Ini juga Eterna A. Ini sekilas terlihat kayak Eterna biasa, tapi ini ada VR4, berarti Eterna yang langka. Dan ini ada Nissan Presiden. Dan ini pakai retro game pass ya, 150 juta GG. Harganya murah banget. Ini nggak pakai retro game pass karena dulu laku, gak tahu ya kenapa. Volvo itu dulu laku banget. Memang ini juga tidak pakai game pass dan harganya 30 juta. Ini adalah Golf ya. Ini MK6. Retro game pass bang. Retro game pass masalahnya. Ini juga pakai retro game pass. Ya, jadi harus beli 99 Robux demi beli mobil-mobil yang kayak gini juga. Ini harganya murah abis. Kenapa nggak dikasih harga mahal aja gitu kan? Kalau emang langka, kenapa nggak dikasih harga mahal aja gitu? Biar sekalian kita cari duitnya susah. Ya kak? Enggak. Biar sekalian kan
nggak perlu pakai retro gamepad gitu. Ini juga retro gamepad, maaf. Semua Alfa Romeo itu pakai pakai retro gamepad ya, pakai retro gamepad. Aku capek ngomong terus. Ini juga punya Ridwan Hanif ini, tapi udah dijual dan dia pakai retro gamepad. Aku padahal mau banget rasain ini V8 nya loh, V8 nya loh. Ini juga retro gamepad, padahal ini mobil yang paling aku suka di JDM. Tapi kalau di real life dia harganya juga segini bro, nggak murah. Ini juga Starlet. Kalau Starlet ini aku rekomen banget sih ini, karena dia nggak harus bayar. Dan kalau yang ini dia lebih muda, tapi dia lebih langka. Astaga, banyak juga ya mobil retro, karena ini adalah retro update ya. E39 sebenarnya nggak perlu dikasih retro gamepad gitu, karena dia nggak langka ya. Jadi segitu aja video dariku. Kalian udah mendengarkan curhatan dari seorang yang tidak bisa membelikan dia gamepad. Ya berkualitas semua di sini bang, harganya juga pas untuk orang kaya ya. Sekarang penting ini ditulis pas orang kaya orkai gitu, biar orang-orang tahu, oh iya ini untuk orang kaya. canda nggak bener-bener, tapi emang di sini berkualitas sih mobilnya, karena mobil-mobil jadul itu lebih berkualitas. Kalau Mercedes ya, kalau mobil bintang 3 itu ya, bukan untuk mobil yang kayak Toyota, itu belum tentu berkualitas dan sistemnya masih tua. Ya, jadi segitu aja video dariku. Jadi mungkin update kali ini emang lebih harus membuang-buang Robux dan duit ya, karena menambahkan yang namanya game pass, yaitu retro pass. Nah, jadi segitu aja. Mungkin aku akan ngedit dengan stres karena ini video panjang banget. Berapa kali aku klip ya, lupa. Coba kan